61. Sumpah setia. Semua orang waspada dengan apa yang dilakukan oleh Esther. Jika pria itu menembakkan senjata apinya, maka kemungkinan salah satu atau mungkin lebih dari mereka akan terluka. Bastian yang berdiri paling depan tentu saja menjadi target tembak yang sangat baik. Mati kau Bastian, pekik Esther. Davis berinisiatif langsung berlari ke depan untuk melindungi Bastian. Ceklek. Ceklek. Apa yang terjadi? Senjata api itu tidak ada pelurunya. Bagaimana mungkin di pistolku tidak ada pelurunya? Tanya Esther pada dirinya sendiri. Albi tersenyum. Dia tahu apa yang terjadi. Bos Esther tadi sore berlatih tembak di halaman belakang. Ketika kamu sudah menghabiskan seluruh di dalam revolver itu, kamu langsung menghentikan latihan dan masuk ke dalam markas, tidak seperti biasanya yang berlatih berulang kali dan langsung mengisi kembali peluru di dalam revolvermu itu, ucap Albi, mengingatkan Esther akan apa yang terjadi. Mungkin alam memang sudah mengizinkan kamu untuk jatuh. Pilihanku ternyata tepat, ucap Albi. Bastian tersenyum lalu dia mengangkat tangannya seraya berkata, siapkan bulldozer. Ratakan rumah ini. Tidak, tidak, jangan Tuan Dominic, kumohon. Esther menggelengkan kepalanya dengan sangat keras. Rumah itu dia beli dengan harga 200 miliar. Mana mungkin dia bisa membiarkan rumahnya itu dihancurkan begitu saja. Apalagi di dalamnya terdapat banyak barang-barang berharga, semacam uang, emas dan berlian yang totalnya mencapai ratusan miliar. Esther menyimpan uang di bank hanya beberapa saja karena dia tidak mau terkena pajak besar dari pemerintah. Namun, rengekan Esther didengarkan oleh Bastian. Pria itu dirimu tahu dan tidak mau peduli. Bulldozer kini sudah mulai bergerak secara bersamaan. Esther menghampiri Bastian dan bersimpuh di hadapannya, tolong, Tuan Dominic, jangan hancurkan rumahku. Di dalamnya banyak hartaku yang banyak. Paling tidak biarkan aku untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Plak. Charlie menampakkan wajah Esther dengan sangat keras. Bodoh. Masih beruntung Tuan Dominic tidak menyuruh untuk membinasakanmu. Seharusnya kamu berterima kasih kepadanya. Geram Charlie. Bastian memalingkan wajahnya kepada Charlie. Lalu dia berkata, singkirkan orang itu dari sini. Kalau perlu buang dia keluar Jakarta. Dan untuk memimpin di wilayah utara, di timur Jakarta ini, berikan kepada Davis. Charlie menganggukkan kepalanya sambil berkata, semua perintah dan keinginan Anda miliki adalah keinginanku. Aku akan melaksanakannya. Bastian melangkahkan kakinya menuju ke motor tua yang ada di pinggir depan kanan jajaran mobil jeep yang terparkir. Namun tiba-tiba Davis mengejar dan memberhentikan Bastian. Mohon maaf Tuan Dominic, bukannya aku tidak mau menerima perintah dari Tuan Dominic. Tapi aku lebih senang bisa berada di dekat Tuan Dominic untuk menjadi pengawal Tuan. Jika Tuan bermurah hati untuk mengizinkanku untuk menjadi pengawal Tuan, aku sangat berterima kasih sekali, ucap Davis. Bastian mengangkat kedua alisnya, kamu menolak mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin di suatu wilayah yang memegang kendali atasnya sehingga kamu dapat lebih mapan dan dikenal banyak orang. Davis mengangguk dengan tegas. Lalu dia berkata, memiliki itu semua memang sangat menyenangkan, tapi kehormatanku adalah menjaga adalah Tuan Dominic seperti halnya Bos Charlie. Keselamatan Tuan Dominic adalah tujuan hidupku. Charlie melangkahkan kakinya mendekati Bastian. Dalam situasi seperti ini dia merasa kalau pendapatnya akan membantu Bastian dalam memutuskan. Mohon maaf Tuan Dominic, aku ikut campur. Davis adalah orang kepercayaanku yang sudah 2 tahun terakhir ini selalu berada di sisiku. Jadi dia sudah pernah tahu bagaimana pentingnya Tuan Dominic. Jika bisa kuminta, biarkan dia menjadi pengawalmu. Untuk memimpin sebuah wilayah, aku pikir lebih baik diserahkan kepada orang yang sudah mengerti akan wilayah itu, ucap Charlie, menyampaikan pendapatnya. Bastian kemudian memalingkan wajah kepada Davis. Dia sangat senang melihat ada orang yang begitu peduli kepadanya. Terima kasih banyak, Davis, ucap Bastian. Kemudian Bastian kembali menoleh kepada seorang pria yang tadi berada di pihak Esther dan menjadi orang pertama yang membelot kepadanya. Dia pun memanggil Albi dengan melambaikan tangan. Dengan secepat kilat, Albi menghampiri dan membungkukkan badannya di hadapan Bastian. Sudah berapa lama kamu berada di wilayah ini? Tanya Bastian.
Sejak aku dilahirkan di dunia ini aku sudah berada di wilayah ini. Tapi baru 15 tahun aku bergabung dengan Esther, ungkap Albi. Apa kamu berpikiran kalau kamu pantas untuk memegang wilayah ini menggantikan Esther? Tanya Bastian lagi. Albi menatap kepalanya seraya berkata, aku siap dan merasa pantas. Tapi walau begitu, kesiapan dan kepantasanku, hanya Tuan Dominik yang bisa menilainya. Kamu tahu akibatnya jika melawanku. Aku, Albi, mengucapkan sumpah setia kepada Tuan Dominik. Semua tindakan dan juga perintah yang dikeluarkan oleh Tuan Dominik, aku akan mendukung dan melaksanakannya. Jika aku sampai melawan ataupun membangkang, aku siap menyerahkan kepalaku dan kepala keluargaku kepada Tuan Dominik. Ucap Albi dengan sangat lantang. Bastian menganggukkan kepalanya. Dia merasa puas kepada Albi. Baiklah, Charlie. Berikanlah ini kepadanya. Jika suatu saat dia membuat masalah dan melawanku, potong kepalanya dan seluruh keluarganya sesuai dengan apa yang dia inginkan, ucap Bastian. Charlie mengangguk seraya berkata, aku akan melaksanakannya. Setelah itu, Bastian kembali melanjutkan langkahnya menuju ke motor tua miliknya. Dan pergi dari tempat itu. Bastian tidak bisa pulang ke panti asuhan dengan wajah yang memerah dan bibir yang pecah. Dia tidak mau membuat khawatir ibu panti. Oleh sebab itu dia memilih untuk pergi ke Hotel Aurora yang mana hotel itu adalah miliknya. Setelah memarkirkan motor di basement di jajaran parkir motor karyawan, Bastian langsung menuju ke resepsionis. Ketika dia tiba di meja resepsionis, tidak ada orang yang menjaga. Dia pun membunyikan bel yang ada di sana untuk memanggil, tapi tidak ada satupun yang keluar. Hal ini membuat Bastian menjadi geram. Karena sangat penasaran, pria itu pun kemudian masuk ke dalam ruang resepsionis untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh karyawannya. Namun pemandangan yang tidak pernah terbayangkan, hadir di hadapannya. Ternyata karyawannya sedang mengadakan pesta gairah. 5 orang pria dengan 2 orang wanita sedang memainkan permainan panas yang menggairahkan. Bastian terdiam. Pemandangan ini tidak bisa dia bilang tidak mengenakan. Melihat secara langsung permainan gairah seperti ini adalah fantasinya. Jika dia disuruh memilih untuk menikmati wanita atau menonton pertunjukan itu, dia lebih memilih untuk menonton pertunjukan. Terlihat masing-masing wanita harus melayani 2-3 pria. Hal ini membuat Bastian semakin bergairah. Dan tongkat ajaibnya pun kini mengeras di bawah sana sehingga membuat sempit celananya. Tetapi tiba-tiba seorang pria melihat Bastian berdiri di depan pintu. Dan ini sangat mengganggu karena dia tidak mengenal Bastian. Hei, siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu untuk masuk ke sini? Tanya seorang pria, satu-satunya yang memiliki badan atletis di antara mereka yang sedang berpesta. Teman-temannya pun menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah Bastian. Kurang ajar, kamu nggak dari sopan santun oleh orang tuamu. Main masuk saja ke sini. Omel seorang pria parubaya dengan perut buncit. Dia adalah Samuel, manajer hotel. Samuel yang sedang dihisap tingkat ajaibnya oleh wanita cantik berambut pirang, menghampiri Bastian. Keluar kamu, pekik Samuel dengan mata yang melotot. Aku akan memanggil Satpam, Pak Samuel, ucap pria berbadan atletis bernama Oscar. Kemudian pria itu mengangkat gagang telepon kantor dan menghubungi petugas keamanan. 62, Bapak suka diapakan? Cepat ke ruang manajer. Ada orang yang masuk tanpa izin. Tolong kamu bawa dia keluar. Seru Oscar. Setelah itu Oscar langsung menutup teleponnya. Dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia, seperti semua temannya mengenakan pakaian mereka kembali. Sebentar lagi kamu akan kutendang dari sini kalau kamu masih diam di situ. Ucap Samuel. Bastian hanya tersenyum saja mendengar ucapan dari Samuel. Dan hal ini membuat Samuel tersinggung. Kenapa kamu tertawa? Memangnya ada yang lucu? Tanya Samuel. Namun kemudian pria parubaya itu seakan teringat sesuatu, apa jangan-jangan kamu maling? Wajahmu bonyok begitu, pasti kamu maling, kan? Aku akan laporkan kamu ke polisi. Akhirnya 2 orang satpam yang datang ke ruangan itu. Permisi, Pak. Saya akan membawa orang ini keluar. Ucap seorang satpam yang berkulit sawo matang. Tanpa menunggu perintah dari Samuel, satpam itu langsung menarik tangan Bastian.
Apa? Kenapa keras sekali? Sekuat tenaga petugas keamanan itu menarik tangan Bastian, tapi Bastian tetap berdiri di tempat semula tanpa bergeser sedikit pun. Kekuatan Bastian setara dengan petarung martial arts level A bintang 9 atau mungkin level S karena dia bisa mengimbangi Jeremy yang satu tingkat lagi memiliki level S. Tentu saja tidak sebanding dengan petugas keamanan itu. Bastian kemudian membanting petugas keamanan yang menarik tangannya itu dengan teknik judo. Bu! Petugas keamanan itu menghantam lantai dengan cukup keras hingga membuat petugas keamanan itu mengalami sesak napas. Semua yang ada di dalam ruangan terkejut melihatnya. Bahkan petugas keamanan yang lain, yang badannya lebih kecil dari orang yang dibantu oleh Bastian, yang tidak bereaksi apapun melihat temannya tergeletak begitu. Suasana ruangan menjadi sunyi. Tanpa bicara Bastian mengambil dompetnya mengeluarkan kartu nama miliknya dan menunjukkan kepada semua orang. Aku adalah Bastian Dominic. Aku kira manajer hotel sudah tahu mengenai nama itu. Dan dari kartu nama ini, aku pikir kamu sudah tahu apa hubungannya aku dengan hotel ini, ucap Bastian. Samuel melangkahkan kakinya mendekati Bastian dan mengambil kartu nama itu. Boom! Dia terlonjak ketika melihat nama dan jabatan yang ada pada kartu nama itu. Bastian Dominic, penanggung jawab Mondih Branchen Indonesia. Kamu Bastian Dominic, pemilik Big Dom Corporation. Samuel bergetar tubuhnya mengetahui siapa orang di hadapannya itu sampai kartu nama yang dia pegang pun terasa sangat berat dan akhirnya terjatuh. Tanpa menunggu jawaban dari Bastian, Samuel langsung membungkukkan badannya. Mohon maaf, Pak Dominic. Saya sudah bodoh karena tidak mampu menilai siapa orang di hadapan saya. Ucap Samuel dengan posisi membungkuk. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Samuel. Mereka tentunya tidak mau mendapatkan masalah yang lebih, apalagi mereka baru saja melakukan sesuatu hal yang tidak pantas di jam kerja dan di ruangan manajer. Mohon maafkan kami, Pak Dominic. Mohon maaf, Pak, saya sudah berani kurang ajar kepada Bapak. Satu persatu dari mereka mengucapkan permintaan maaf. Kalian sedang apa barusan? Apakah hotel membayar kalian untuk melakukan itu? Tanya Bastian dengan suara yang tinggi. Semuanya langsung menggelengkan kepala. Tidak, Pak. Bastian menatap kedua mata Samuel. Lalu dia berkata, apakah begini kamu memimpin karyawanmu? Maaf, Pak. Saya mengaku salah. Tidak seharusnya sebagai seorang manajer saya melakukan tindakan tadi. Saya sangat menyesal, ucap Samuel. Kemudian Bastian memalingkan wajahnya kepada dua orang wanita yang berada di belakang di antara kelima pria. Keduanya terlihat cantik dan manis. Walau tubuh mereka bisa dikatakan biasa saja. Tapi dengan wajah yang mereka miliki, tidak ada seorang pria pun yang sanggup untuk menolak berhubungan badan dengan mereka. Apalagi umur mereka masih sangat muda, awal 20 tahunan. Apa kalian melakukannya atas ancaman seseorang? Jika iya, katakan saja kepadaku. Jangan takut, ucap Bastian. Kedua wanita itu saling pandang. Kemudian wanita yang berambut pirang berkata, sebenarnya, untuk permainan yang tadi, kami nggak ada ancaman sama sekali. Kami juga melakukannya dengan sukarela. Tapi pada awalnya kami memang dipaksa oleh Pak Samuel. Kami diancam akan dipecat kalau tidak mau melayaninya. Bastian terkejut mendengarnya, keningnya pun berkerut. Lalu dia berkata, maksudmu apakah kalian melakukannya lebih dari sekali ini? Wanita berambut hitam menganggukkan kepalanya, sudah 3 bulan kami melakukannya. Pak Dominic, ini tidak seperti yang mereka katakan. Lucy dan Anggi melakukan itu karena mereka tertarik kepada Oscar. Saya tidak pernah memaksanya akan saat awal melakukan itu. Pada saat itu saya melihat mereka berdua dengan Oscar sedang berhubungan badan. Dan saat itu saya ikut bergabung bersama dengan mereka. Memang aku sedikit memaksa, tapi setelahnya mereka langsung melayaniku, kata Samuel. Itu sama saja, bentak Bastian. Kemudian Bastian melihat ke arah jam tangan miliknya. Di sana sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bastian menyuruh penjaga keamanan untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Kemudian dia pun kembali kepada ketujuh orang di hadapannya. Apa kabar semua masuk shift malam? Tanya Bastian.
Untuk Samuel sudah pasti adalah pengecualian dalam pertanyaan Bastian itu, karena posisinya sebagai manajer tidak mungkin dia masuk malam. Lisa, Anggo dan Oscar sudah selesai bekerja, Pak. Dia sudah pulang pukul 10 tadi, terang Samuel. Bastian menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, kalau gitu yang lainnya kembali bekerja. Samuel, kamu pulang ke rumah sekarang. Lisa, Anggi dan Oscar ikut aku ke kamarku. Baik Pak, ucap semua karyawan secara bersamaan. Ketika Bastian berjalan keluar, dia teringat sesuatu. Iya, tapi aku belum punya kamar. Kamu siapkan aku kamar. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Seru Bastian kepada seorang pria petugas resepsionis bekerja malam. Baik Pak. Setelah beberapa saat akhirnya kini Bastian berada di dalam kamar terbaik yang ada di Hotel Aurora. Semua yang ada di dalam sana, mulai dari properti sampai dekorasi, semuanya sangat mewah. Tidak salah kalau kamar ini dihargai 100 juta satu malamnya. Di belakang Bastian ada Samuel dan dua orang wanita yang cantik. Aku rasa, tadi aku sudah mengganggu kalian bersenang-senang. Jadi aku mau menggantinya. Kalian bisa bersenang-senang di sini, sekarang. Ya, hitung-hitung menghiburku, ucap Bastian. Ketiga orang itu terkejut mendengarnya. Mereka mengira kalau mereka akan diberikan hukuman oleh Bastian. Namun ternyata mereka disuruh melanjutkan permainan yang tertunda. Kenapa kalian diam saja? Nggak mau melakukan itu untukku? Tanya Bastian yang duduk bersandar di kasur. Ketiganya menggelengkan kepala. Tentu saja mereka tidak berani menolak permintaan dari Bastian. Kami mau, Pak. Lisa, wanita berambut pirang yang memiliki wajah cantik seperti wanita Latin, berkata. Tanpa diberi aba-aba lagi, ketiga orang itu pun membuka seluruh pakaiannya. Anggi melepaskan pakaiannya dengan cepat. Kemudian dia pun berjalan menghampiri Bastian. Kulit Anggi tidak seputih Lisa, tapi tubuhnya lebih berisi dibanding dengan wanita pirang itu. Wajahnya yang manis khas wanita Indonesia, sangat menggoda. Anggi duduk di samping Bastian dan memegang tangan pemilik hotel itu. Bapak paling suka diapain? Mau aku melakukan apa? Tanya Anggi dengan wajah yang menggoda. Bersambung.